Duda aja sombong. Harta, tahta, Om Duda, apa Om Saga tak sadar Anda terlalu pelit untuk ukuran orang kaya? Nara mencebik sebal. Kamu lupa sesuatu. Saga mengangkat satu alisnya. Apa? Uang 5 juta dolar pertamamu hanya akan kamu dapatkan setelah kamu tidur denganku. Saga menyeringai. Kontan saja hal itu membuat Nara tergelak. Apa? Part 1. Dijadikan tumbal bisnis papa. Pria berusia 28 tahun, seorang CEO perusahaan besar, duda ting-ting, wajah blasteran dengan kegantengan yang hakiki. Pria normal dengan perut six-pack, lingkar dada 130 cm. Nafkah bulanan pertama buat istri 5 juta US dollar. Mencari calon istri, kriteria muda di bawah 25 tahun, good looking, selebgram min, follower 50k, boleh cerewet asal pengertian, dan paling penting setia. Sebenarnya dia cari calon istri atau cari daleman buat pansos? Pakai sebutin lingkar dada, dasar gila. Gambaran tersebut tertulis di sebuah akun bernama Sagara Biru, seorang CEO perusahaan Sagara Group. Hahaha, aku tertawa keras setiap kali ingat SS yang viral di berbagai aplikasi sosmed itu. Jelas postingan viral karena pengunggahnya adalah seorang CEO dari perusahaan terbesar di kota kami. Walaupun belakangan aku tahu pemosting bukan dia sendiri melainkan adminnya yang postingan itu sempat dihapus, tapi kecepatan tangan netizen SS-nya membuat berita menyebar ke segala penjuru. Dan lebih gila lagi, akulah yang jadi kandidat terkuatnya. Bukan keinginanku, tapi papa. Yah, dia dalang dari semua kemalanganku. Papa tega, masa anak sendiri dijual ke aki-aki? Protesku kala itu. Hus, pelankan suaramu Nara. Bisik papa menekan karena hari itu Om Sagara dan Tuan Banyu, papinya Om Sagara sekaligus bosnya papa, ada di depan. Terserah mau nikah atau papa kirim ke Papua, tinggal sama nenekmu. Udah segede ini masih diancam begitu? Aku mencebik. Papa tahu aku bisa saja kabur, tapi hal itu tak mungkin dilakukan oleh gadis polos dan baik-baik sepertiku. Terserah, tetap di Jakarta dengan menikah atau ke Papua. Lagian kamu udah terlalu tua untuk main terus sama temenmu. Sekarang waktunya jadi istri yang baik. Lihat Nana, teman satu semestermu, sudah hamil anak keduanya. Papa mengatakan alasan yang sangat klise untuk diutarakan. Usiaku baru 23 tahun, masih muda dan ting-ting. Dan pada akhirnya percuma juga mendebat orang tua itu, mengatakan sebagai pria matre kapitalitas yang tega menjual anak sendiri. Aku tetap harus menikah dengan seorang pria tua yang hampir seukuran dengannya. Om-om yang dingin, sombong, dan banyak maunya. Lupakan alasan-alasan yang awalnya sulit kuterima itu. Karena mau tak mau, aku sendiri harus menenggelamkan diri ke pas penerimaan. Dan kabar baiknya setelah hubunganku dengan Om Sagara mulai terjalin, followersku naik drastis. Hari dimana ku umumkan tanggal pernikahan dan meminta doa mereka, jumlah follower Princess Nara naik jadi 250k dari angka 150k, mengalahkan rivalku Mr. Queen. Hidupku juga bebas, tak perlu tidur sekamar ataupun melayaninya. Kami hanya cukup tinggal serumah. Tampaknya pria memang tak normal, itu kenapa dia sedingin es pada semua wanita. Langkahku terus terayun sambil sesekali senyum pada pegawai Om Sagara.
Pria yang kini menjadi suamiku. Kutepuk bahu lebar pria yang membelakangiku. Sontak pria yang sering kuledek tua itu pun berbalik setelah menyerahkan sesuatu pada wanita berpakaian ketat seksi di depannya. Tak lama kulihat wanita itu pun bergegas menjauh, minta duit. Kutengadahkan tangan padanya. Sudah lebih sebulan pernikahan kami, tapi pria itu belum memberikan uang 5 juta dolar yang dijanjikan. Untung saja endorse yang kuterima masih cukup untuk beli skanker. Namun, kali ini ada barang branded yang kuincar, dan gak boleh keduluan, isi mak lampir Mr. Quinn mengunggahnya. Om, yang tetap tampan meski usianya nyaris kepala 4 itu mendesah panjang. Memang aku salah apa? Apa tiba-tiba jadi bebannya? Diselipkan ballpoint di kantong toksidonya, lalu tersenyum masam padaku sambil geleng-geleng. Detik kemudian berjalan pergi seolah tak memperdulikanku. Aku memutar bola mata malas, kemudian terpaksa mengekornya. Om Duda, sombong amat sih, teriakku di sela langkah. Tak peduli pada pegawainya di sekitar, mereka tampaknya sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Mendengar itu, pria itu menghentikan langkah hingga kepala membentur punggung bidangnya yang terasa keras. Ah, orang ini makannya apa sih? Lalu berbalik menatapku yang mengusap kening. Rasanya sedikit sakit karena benturan tadi. Kamu siapa? Hah? Saga tersenyum miring, menyilang tangan di dada, menatapku dengan tatapan inosen. Gak kenal, aku selebgram, influencer dengan 250k follower. Ucapku angkuh. Aku juga Dewi penyelamatmu. Kalau gak ada aku, kamu cuma seorang duda dingin dan gak laku. Yah, itulah yang dikatakan Tuan Banyu, dan sekarang jadi papi mertuaku. Tak ada wanita yang cocok mendampinginya sampai akhirnya papi Banyu memilihku. Anehnya om-om tua itu mau. Sampai sekarang ini masih jadi misteri, apa karena aku sangat cantik hingga dia tak bisa menahan auraku? Kalau nggak ada aku, kamu akan jadi gelandangan di terminal yang sepi karena PPKM. Balasnya dingin. Sialan, dia benar. Kenyataannya aku cuma putri seorang CEO, anak perusahaan papinya Om Saga. Entah kenapa aku masih berpikir mereka itu memaksa papa nyerahin anaknya ini buat ditumbalin. Padahal kalau mau niat nolong mah, tinggal kasih pinjaman aja kan bisa. Gak berperasaan emang. Untuk ukuran orang kaya, Om Saga itu sangat pelit, keluhku. Udah tua, sombong, pelit pula. Aku geleng-geleng mengekspresikan betapa menyebalkannya pria itu. Gak ada bagus-bagusnya di mata wanita. Apa kamu tak membaca kontrak? What? Kontrak? Seketika aku mendelik heran dan bingung sekaligus. Apa pernikahan kami adalah pernikahan di atas kontrak, yang artinya akan berlari dalam jangka waktu tertentu? Namun, bukankah papa sempat menasehatiku sebelum akad berlangsung, sambil menitik air mata pula agar aku jadi istri yang baik meski suamiku tak sesuai harapan. Karena pernikahan itu akan berlangsung seumur hidup, yang artinya tak ada batas masanya. Kamu lupa tanda tangan sebuah berkas berbarengan dengan tanda tangan surat nikah kita? Otakku seperti tersengat listrik sebelum akhirnya ingat bahwa banyak yang aku tanda tangani di hari pernikahan kami. Tapi kenapa tak satu orang pun menyinggung tentang surat kontraknya? Bahkan papa, uang 5 juta dolar pertama akan kamu dapatkan setelah kamu tidur denganku. Pria itu menyeringai. Apa? Mataku membeliak sempurna. Apa aku sepolos ini sampai tak tahu isi kontraknya?